Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Andang, kalau kita di sini Kabupaten Jepara ya, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, terutama kemarin dalam rangka menyambut Hari Merdeka 17 Agustus, dan sekarang ini di ujung bulan kita sedang memperingati juga. Ini tadi ada acara HIPMI di Kabupaten Jepara, dan di sini banyak sekali pemuda-pemuda generasi penerus bangsa ini dalam rangka menuju ke Jepara kondusif, Jepara damai. Mungkin ada himbauan dari Bapak Andang seperti apa untuk generasi muda di Kabupaten Jepara ini? Ya, Mbak Dinda, terima kasih. Jadi hari ini kebetulan kita juga ada beberapa kegiatan di Kabupaten Jepara yang intinya adalah bagaimana kita mengawal dan juga memberikan warna, mensupport untuk warga Kabupaten Jepara khususnya supaya dalam situasi kondisi yang berkembang seperti hari ini, itu tetap Jepara ini tidak terbawa ke arus-arus yang nantinya akan menjadikan kemajuan Jepara ini menjadi sedikit tereduksi, ya kan? Nah, ini yang mesti harus sama-sama kita kawal. Makanya satu hal berkali-kali selalu kami pengen menekankan bahwa siapapun termasuk pelaku usaha, kemudian teman-teman yang ada di pemerintahan, kemudian yang bergerak di organisasi-organisasi kemasyarakatan, untuk bisa selalu belajar, melihat situasi, mempelajari situasi, dan selalu punya satu pemikiran. Sebetulnya apa toh yang mau kita lakukan? Tujuan akhirnya dari apapun yang kita lakukan itu apa? Nah, kalau kita sudah melihat itu, maka langkah-langkah kita itu selalu mempunyai pemikiran yang besar, bahwa langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu selalu menuju pada sesuatu yang sama. Bagaimana Jepara ini menjadi lebih baik, ya kan, untuk kita sekarang ini, kemudian meletakkan fondasi untuk generasi yang akan datang. Ini yang penting, karena kondisi semacam sekarang ini nantinya akan melihat bagaimana perekonomian melambat, ada faktor internal eksternal, bagaimana kemudian secara moral ada dekadensi moral, di mana moral dari generasi muda di dalam mensikapi sesuatu, kemudian bagaimana melangkah, itu juga kita melihat bahwa perubahannya sangat signifikan, ya kan, kearifan lokal, potensi budaya, ya kan, termasuk tenggang rasa, sopan santun dan seterusnya. Ini nanti akan mewarnai bagaimana generasi muda itu melangkah, ya kan. Di pelaku usaha juga begitu. Makanya kita tekankan teman-teman pelaku usaha yang sekarang ini sedang merintis, yang masuk ke dunia usaha, ini juga pertama kali harus meletakkan moralitas pada posisi yang tinggi. Ya. Gini Pak Andang, banyak faktor dari keinginan-keinginan para generasi muda, terutama di Kabupaten Jepara ini pada saat-saat ini Pak Andang. Ini gejolak-gejolak yang timbul, dan mungkin banyak keinginan yang diinginkan oleh para generasi muda ini agar supaya mereka itu bisa menjadi sosok yang mungkin maju tapi secara instan begitu ya. Di sini banyak sekali yang ingin berkembang tapi mereka tidak mau berusaha secara terus-menerus begitu. Pengennya langsung gitu Pak. Iya, nah makanya, di sini seperti apa yang seharusnya? Jadi inilah yang pertama, kita ini kan harus belajar hard skill-nya. Itu adalah bagaimana belajar dari pertama misalkan di dunia pendidikan. Bagaimana betul-betul di situ yang namanya dunia pendidikan, informal maupun formal, dan juga di eksternal, ini kan yang menjadikan nanti seseorang itu mampu untuk menempatkan sikapnya. Nah, ini penting untuk selalu dipelajari. Nah, makanya teman-teman ini kan yang pelaku usaha yang muda ini harus belajar itu. Dan tahapannya ini dilakukan, ya kan?
Misalkan kalau teman-teman di dunia usaha ya ada organisasi termasuk ada HIPMI yang di situ harus belajar bagaimana bersinergi, bagaimana usaha ini dibangun meskipun masing-masing nanti sebagai penentu, tapi ada lingkungan makro ini yang bersama-sama mereka sehingga tahapan ini akan dilakukan, ya kan? Bagaimana usaha itu ditingkatkan, bagaimana juga mesti harus menjaga kondusivitas dari usahanya, bagaimana kemudian di dalam organisasi ketika menyuarakan, ketika melangkah itu melalui saluran-saluran yang benar, secara moral, secara organisasi, sesuai dengan tata aturan dan seterusnya. Untuk meredam gejolak-gejolak yang mungkin menggebu-gebu dari para generasi muda yang mungkin terkadang di situ nanti timbul hal-hal yang kurang baik, Pak. Nah, ini seperti apa yang Ya inilah diharapkan? peran dari seluruh pihak, Ya, ya kan, dari pemerintah, ya kan, kemudian dunia pendidikan juga, ya, baik pendidikan dari dasar sampai pendidikan tinggi, ya kan, kemudian tata moral dari senior-seniornya, senior. termasuk dari orang tuanya, bagaimana bersikap, Ya, bagaimana bersikap? ya kan. Memang sekarang lebih tidak mudah, lebih tidak mudah. Kenapa? Karena Mbak Dinda juga tahu bahwa kondisinya sekarang ini bagaimana perekonomian jadi lebih Betul, sulit. Ini betul, betul. membuat orang kadang berpikir, kadang-kadang punya pemikiran liar Iya. bagaimana Nah, meraih iya, sesuatu tanpa betul. mempedulikan lingkungan Lingkungan, ya. dan seterusnya. Untuk menuju Untuk bertahan jebula, hidup, kemudian bagaimana kalau bisa lebih dari yang lainnya gitu. Nah, nilai-nilai moralnya kadang-kadang betul-betul keinginan yang ditinggalkan. menggebu-gebu. Ya, Iya, iya. Untuk meredam hal-hal yang seperti kekhawatiran kita semua ya, Jepara damai, Jepara kondusif, apa sih himbauan dari Bapak untuk kita semua masyarakat di Kabupaten Jepara? Himbauan. ya. Himbauan saya untuk masyarakat di Kabupaten Jepara dengan secara umum dan juga pelaku usaha, kemudian politisi, dengan aktivis organisasi, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mari bersama-sama untuk tidak henti-hentinya untuk bersama-sama bersinergi, Oh, ya. berkomunikasi, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan, saling menahan diri, kan, untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan menimbulkan percikan-percikan. Perbedaan itu hal yang memang terjadi, namun mari kita coba untuk betul-betul mereduksi perbedaan itu dan bersama-sama membangun, mencari kesamaan visi dan misi dengan pemerintah, dengan masyarakat, ya kan, dengan organisasi masing-masing untuk bersama-sama membangun Jepara. Tanggapan Bapak tentang kondisi saat ini, Pak, yang di luar Jepara, tanggapannya seperti apa? Ya ini kan luapan dari aspirasi dari masyarakat yang mungkin sudah menggunung dan respon dari pemangku kebijakan, kan, stakeholder, termasuk mungkin dari penguasa yang mungkin responnya dipandang kurang cepat, kurang tepat dan kurang sigap, sehingga menimbulkan masyarakat ini sudah pada titik yang batas, mungkin kesabaran, kesadaran, mungkin juga didorong oleh faktor-faktor eksternal, ya, yang mungkin juga dengan segala caranya itu untuk membuat warga ini, terutama ya generasi muda dan seterusnya, untuk melakukan sesuatu yang lebih cepat. Ya. Nah, sementara memang dituntut penguasa dan juga pemilik kebijakan itu untuk melakukan hal-hal yang betul-betul responsif. Nah, ini menjadi pembelajaran, semoga di Kabupaten Jepara situasinya lebih kondusif, ya kan. Saluran-saluran kegiatan itu, respon dari pemerintah juga diharapkan, respon kemudian dari masyarakat juga gunakan saluran yang sudah disediakan. Semoga saluran ini bisa memberikan solusi. Kami lihat Jepara aman. Kira-kira seperti apa yang akan dilakukan Pak Andang untuk mengawal pemerintah buat Jepara ini? Ya, prinsipnya kita dengan kapasitas kita masing-masing
kita akan mengawal pemerintah di Kabupaten Jepara karena itu sudah karena sekarang itu sudah berjalan, itu merupakan pilihan terbaik pada saat sekarang. Ya mari bersama-sama, intinya adalah bagaimana Jepara ini menjadi lebih maju. Kalau Kita harus kawal bareng, ya, ya kan, saling mengingatkan, saling memberikan masukan, dan juga nanti bersama-sama mencari solusi. di sini kita masyarakat di seluruh Kabupaten Jepara juga sedang berbunga-bunga dan berbahagia atas pemimpin yang baru di sini, Bupati dan Wakil Bupati tahun pertama ini. Mungkin dari Pak Adang selaku sosok yang dituakan tokoh masyarakat di Kabupaten Jepara, ada masukan nggak untuk pemerintahan yang baru ini, Pak? Ya, kita berharap bahwa karena ini memang pemerintahnya baru, maka masukan dari seluruh stakeholder, termasuk dari masyarakat, termasuk dari kumpulan masing-masing paguyuban, himpunan, asosiasi, ya kan, organisasi kemasyarakatan ini mesti harus didengar, kemudian harus bisa bagaimana mewadahi ini tanpa harus meninggalkan salah satu kelompok. Nah, ini penting. Pemerintahan di episode pertama itu selalu diharapkan adalah belanja masalah. Belanja Ya masalah. kan? Belanja masalah. Nah, tinggalkan semua perbedaan, mungkin perbedaan pilihan dan seterusnya di dalam pilkada dan seterusnya, perbedaan dan juga mungkin kompetisi di bidang usaha dan seterusnya, semuanya harus mulai bersinergi. Ya kan? Bersinergi tidak mesti harus membangun kelompok atau faksi, tapi masing-masing ini pasti mempunyai pemikiran-pemikiran, punya ide-ide yang nantinya akan memperkaya khasanah di dalam pengambilan kebijakan. Ya kan? Kalau meninggalkan salah satu terus menganggap kebenaran di kelompok yang lainnya, ini nantinya perkembangan situasi ini juga nantinya akan menjadi tidak baik. Gitu. Nah, ini kan nantinya akan menjadi percikan-percikan permasalahan yang kalau nantinya ini situasinya seperti yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Iya, iya. Semoga kondusif tetap ya Pak ya, Iya. aman, terkendali. Iya. Baik. Jadi respon dan juga kepedulian dari pengampu kebijakan ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Bapak Andang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.